Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama membuat format hitung cepat untuk City Tour Bali atau Bali Inbound, khususnya untuk market asing. Di sini ada 9 materi yang akan saya sampaikan, yaitu mulai dari mengenal sel mana yang harus diinput warna hijau, kemudian yang harus menggunakan drop down list, dan sel yang integrate, artinya sudah otomatisasi dengan sistem TCC yang saya buat. Kita bahas yang pertama, mengenal sel yang harus diinput berwarna hijau. Di sini teman-teman silahkan ganti seperti ini. Ini adalah name group, ini jumlah orangnya, FOC, total unit, ini untuk lokal transport khususnya pergi pulang, ini juga sama lokal transport. Sebagai contoh, shuttle ke Trunyan, shuttle ke Pantai Kuta jika menggunakan bus besar, dan tempat lainnya. Special request ini silahkan diinput untuk angkanya untuk menampung permintaan dari grup yang akan mengirim tamu kepada kita. Lanjutnya di sini untuk local guide, ini diinput secara manual. Sebagai misal kita ke salah satu desa wisata A, maka ada berapa kali desa wisata di dalam paket wisata itu yang menggunakan local guide. Kalau yang ini sama untuk special guide ya, seperti mendaki gunung atau yang lainnya. Fotografer, mirrorless, dan ini rasanya teman-teman sudah paham, tinggal diinput saja. Jika tidak angkanya 0, jika ada hubungi berapa unit atau volume yang dibutuhkan. Soft loan ini adalah ketika kita tidak memiliki modal, sedangkan project harus dijalankan, maka kita pinjam ke pihak ketiga dengan sistem bagi hasil, contoh 5%. Sales reward silahkan diisi, ini adalah untuk marketing fee dari perusahaan Anda. Kemudian untuk additional charges, ini ada kalungan bunga, booth Nusa Penida, tulis yang lainnya. Di sini untuk entrance fee, pengguna bisa menentukan apakah diskon ini akan diberikan keseluruhan kepada tour guide atau dibagi 2. Sebagai contoh, misalnya dibagi 2, maka 5% contoh. Kalau keseluruhan 0. Artinya keseluruhan total IF ini adalah diskonnya diambil oleh tour guide. Yang di sini adalah pada sel G59, ini untuk input refreshment ada berapa kali, apakah setiap hari 1 atau hanya 1 kali. Jika setiap hari 1, maka di sini disesuaikan dengan jumlah nominal, disesuaikan dengan jumlah nominal hari, bagi misal 5 hari. Sedangkan yang ini adalah air, ini soft drink. Ke bawahnya lagi, saya menggunakan opsi di dalam 5 hari 4 malam, bisa 1 hotel, bisa 2 hotel. Maka di sini untuk hotel pertama, contoh bisa teman-teman input angka 3, artinya ada 1 malam di hotel lain, maka ditulis angka 1. Tapi jika di dalam 5 hari 4 malam cukup 1 hotel, maka di sini angka 4, di sini angka 0. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua adalah bagaimana membuat log semua sel pada sheet FAQ. Silahkan pilih di antara kolom dan row seperti ini. Kemudian klik kanan, format cell, pada tab protection, centang semua, klik OK. Kemudian sel isian yang berwarna hijau maupun orange kita unlock, karena nanti kalau misalnya tidak di unlock, tidak bisa dibuka ketika sel ini sudah diprotect.
Caranya demikian, klik kanan, format cell, locknya dihilangkan, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk sel warna hijau dan orange. Lock dan unlock cell sudah kita lakukan untuk sheet FAQ. Selanjutnya kita akan membuat name box. Name box adalah seperti ini. Jika kita arahkan pada D4, maka di sini ada teks name box yang namanya D4. Kita akan bikin nama name box ini menjadi days. Lalu enter. Selanjutnya saya kasih contoh lagi satu, yaitu pada F8. Di sini sama-sama dengan days, cuman bedanya ini adalah total days. Kalau yang ini adalah penggunaan berapa hari sewa mobil untuk full day maksudnya. Sedangkan yang ini adalah untuk in out. Ini hanya berlaku di kota-kota besar seperti Bali dan Jogja. Sedangkan kota yang lainnya biasanya tidak ada harga in out untuk sewa kendaraan. Maka kita letakkan pada F8. Ini kita kasih nama days. Tambahi belakangnya car. Kita tambahkan underscore untuk setiap penggalan kalimat. Lalu enter. Satu lagi, bagaimana membuat drop down list? Contohnya, silahkan. Sebelum kita membuat drop down list, tentunya teman-teman harus menyiapkan name box terlebih dahulu. Contohnya seperti ini name box, ini sudah saya buat keseluruhan. Dimana kalau name box ini kita pilih sebagai misal
Daikar, dia akan masuk ke sini. List hotel Ubud akan masuk ke sini. Nah, kita akan membuat listing yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk zona. Ini kita sorot 3 sel dan name box-nya sudah ada di sini, name box zona. Kembali ke FAQ, kita letakkan pada B2, klik pada data validasi, any value kita rubah list, source-nya silahkan ketuk tanda anak panah ini, buka data list, pilih range sel yang dibutuhkan. Seperti ini contohnya adalah name box namanya zona, lalu enter, klik OK. Selanjutnya kita bisa memilih zona 1, zona 2, atau zona 3. Selanjutnya kita akan membuat drop down list pada moda transportasi. Sama halnya, any value kita rubah menjadi list, source-nya kita buka DL, seperti ini. Nama name box-nya Trans Bali, enter, OK. Silahkan teman-teman ikuti bagaimana untuk membuat drop down list pada sel yang saya beri warna orange. Kita tinggal menyamakan jika source-nya adalah sama. Contohnya pada dokumentasi, ada pilihan mirrorless, photographer, dan seterusnya. Maka ini bisa kita samakan dengan cara seperti ini. Selanjutnya tinggal pilih drone, kita lanjut untuk souvenir.
Selanjutnya, jika teman-teman akan merubah nama komponen, bisa dilakukan. Silahkan untuk ikuti tutorial bagaimana menyesuaikan komponen vendor pada data list maupun data konfitari. Pada tiket wisata saya menyebutnya sebagai activities karena di sini ada kedatangan, ada check-in hotel, ada ke tempat wisata. Maka name-boxnya kita sebut sebagai activities. Kita enter, klik OK. Karena source-nya sama, maka untuk yang di bawahnya cukup samakan dengan cara seperti ini. Selanjutnya silahkan sesuaikan dengan pola perjalanan seperti ini. Saya akan terangkan bagaimana cara membuat suatu pola perjalanan. Di sini perlu dipahami, TCC 22 yang saya bikin ini hanya mewakili satu pola paket perjalanan atau jadwal perjalanan. Sebagai misal, hari pertama di sini ada 5 kegiatan atau aktivitas, hari kedua 5 kegiatan, hari ketiga 4, hari keempat ini ada 6 kegiatan, dan hari kelima 2 kegiatan. Maka pada destinasi ini juga sama, ini jumlahnya 5, kemudian yang 2 juga 5, yang 3 4, yang 4 hari keempat maksud saya ini ada 6 aktivitas, dan hari kelima hanya ada 2 aktivitas. Untuk bagaimana mengubah dari 6 atau 5 menjadi 4, silahkan nanti ikuti pada tutorial berikutnya, atau teman-teman bisa catat nomor handphone saya. Silahkan ditanyakan bagaimana cara merubahnya, maka nanti saya akan kirimkan link yang sudah saya buat pada channel YouTube saya. Silahkan teman-teman sesuaikan di sini penyebutan kedatangan. Selanjutnya Pandawa. Untuk Office 365 saya bisa lakukan input teks seperti ini. Namun jika komputer teman-teman tidak bisa seperti yang ada pada layar ini, silahkan gunakan drop down pada anak panah ke Tanah Barak. Scroll ke bawah, Tanah Barak. Check-in hotel. Kita pilih transfer in. Tohpati. Di sini sepertinya belum ada Tohpati. Maka kita akan menambahkan terlebih dahulu, menambahkan data pada intrensi.
Tohpati kita ambil dari sini sebagai misal ya. Klik insert. Kemudian berikan soft description. Cara mengeditnya seperti ini. Dan teks ini silahkan teman-teman sesuaikan hingga maksimal karakternya di sini adalah 100. Kembali ke FAQ. Silahkan lakukan sesuai dengan panduan di atas.
Demikian untuk materi yang pertama. Selanjutnya silahkan ikuti materi berikutnya, yaitu membuat perkalian harga pada sheet H1 sampai H0. Terima kasih, semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat.